Swasembada pangan Prabowo hanya angan-angan jika tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ujung-ujungnya ambil jalan pintas, impor lagi dan impor lagi. Halo sahabat petani Indonesia, kali ini kita akan bahas mengenai cita-cita Prabowo menargetkan swasembada pangan pada tahun 2027 mendatang. Kita patut apresiasi keinginan Presiden untuk mewujudkan kemandirian pangan tanpa adanya impor. Namun kali ini kita bahas satu persatu, yaitu terkait swasembada beras. Apa permasalahan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut? Saat ini Prabowo sedang melakukan upaya dengan program food estate yang mencetak 1 juta hektar sawah baru. Ini tentu sedikit banyak membantu dalam upaya mencapai swasembada pangan khususnya beras. Namun perlu diketahui juga dan diselesaikan permasalahan utama anjlok produksi beras. Apa murni kena cuaca atau alih fungsi lahan petani dari menanam padi menjadi menanam palawija yang lebih menguntungkan. Oke, simak video ini hingga selesai. Kita kupas tuntas permasalahan yang dapat menghambat swasembada pangan khususnya beras. Dikutip dari bbc.com, salah satu penyebab penurunan produksi beras karena petani rugi. Bulog tidak bisa serap gabah petani lokal dan memilih jalan pintas impor. Penurunan produksi gabah di Indonesia setiap tahun rata-rata mencapai 1%, kata Profesor Dewi Andrea Santoso, pengajar di Institut Pertanian Bogor, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Penurunan ini konstan terjadi, menurutnya, karena petani enggan terus-menerus menanggung kerugian karena harga jual tak sebanding dengan biaya produksi. Menurut Andreas, kerugian itu dipicu kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan konsumen ketimbang petani. Wujud dari ketimpangan itu, kata dia, terwujud dalam harga pembelian pemerintah HPP untuk gabah kering panen yang dipatok lebih rendah daripada biaya produksi yang ditanggung petani. Saat ini HPP gabah kering panen berada di nominal 5.000 per kilogram. Sebagai perbandingan, biaya produksi yang dikeluarkan petani pada tahun 2022 mencapai 5.700 per kilogram. Karena enggan rugi, banyak petani tidak bersedia bertransaksi dengan Bulog. Konsekuensi dari kecenderungan yang menaun ini, menurut Andreas, Bulog harus memenuhi kuota cadangan beras melalui skema impor. Jadi ujungnya impor lagi dan impor lagi. Situasi dan peran Bulog yang tidak ideal seperti saat ini, menurut Andreas, yang membuat pemerintah tidak akan pernah memiliki solusi berkelanjutan untuk persoalan ketersediaan dan harga beras. Salah satu solusi pemerintah harus membeli gabah petani di atas harga produksi agar petani untung dan mau menanam padi sehingga stok beras nasional aman tanpa impor. Demikian sahabat sekilas terkait informasi permasalahan swasembada pangan khususnya beras. Semoga bermanfaat dan terima kasih.